sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari ketua dari Persekutuan Philadelphia, Pendeta Rudy Andreas. Kami persilahkan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat datang buat seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dari berbagai penjuru, ya, mulai dari timur sampai ke barat, dari bahkan ada yang dari seberang pulau. Selamat datang Pak Stefanus beserta rombongan. Terima kasih Pak. Ya, selamat datang juga rekan-rekan dari Rumah Sakit Immanuel yang sudah tadi melakukan bakti sosial, ya, berupa pemeriksaan dan pengobatan, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang tergabung dalam Persekutuan Doa Philadelphia. Ya, sekedar informasi Bapak Ibu yang belum tahu bahwa Persekutuan Doa Philadelphia ini beranggotakan 18 sidang dari 9 denominasi, ya, dan ini adalah satu gerakan ekumenis yang cukup dinamis, meliputi pelayanan, baik ada di situ program tukar mimbar dan juga ada beberapa kali ada aksi sosial. Ya, dan hari ini saya pribadi atas nama seluruh pengurus Philadelphia mengucapkan terima kasih buat kehadiran saudara-saudari semuanya, dan kesediaannya untuk bahkan sudah awal tahun ini kita melaksanakan Natal. Tidak ada kata terlambat merayakan Natal, karena setiap hari harus ada Natal dalam hidup kita. Amin. Amin. Iya. Sekaligus di sini saya juga menyampaikan terima kasih buat, mungkin ada di sini mewakili dari pemerintah kampung setempat, Pamong dan sebagainya. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih buat semuanya, sehingga acara ini bisa terlaksana nanti, ya, menjadi doa kita semua. Eksistensi dan keberadaan gereja di mana kita berada senantiasa menjadi berkat, terlebih untuk lingkungan di mana kita berada. Menjadi catatan secara khusus hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, ada salah satu anggota kita yang pada bulan Desember lalu mengalami musibah, ya, satu bangunan gereja dan pastori itu habis dilalap jago merah, yaitu penggembalaan Pendeta Lam Saria Sihotan, itu istri dari Bapak Pendeta Pantas Silitong. Hadir Bapak Pendeta Silitong? Belum, ya. Tanggal berapa itu terjadi musibah di sana, jadi gereja habis, pastori habis. Kita akan dukung pelayanan ini dalam doa, dan juga nanti pada persembahan yang kita berikan, kita akan alokasikan 100% untuk pekerjaan Tuhan di sana, di GPDI El Sadai Gaya Baru 2, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa persiapkan persembahan yang terbaik lah, ya, yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apalagi visi dan misi Philadelphia ini adalah menjadi berkat di mana kita ada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat Natal, terlebih juga merayakan selamat tahun baru buat kita semua. Mari kita bersama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Lagi saya bilang. Baik, kita akan memasuki ibadah Natal kita pada siang hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati kasih Tuhan pada siang hari ini. Kita mau menghadap hadirat Tuhan, kita mau pandang wajahnya, kita mau rasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Menikmati kasih, kita bantu berdoa.
Yesus Kristus, permulaan pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Baik, udah capek belum Bapak Ibu? Belum. Ada sukacita? Amin. Baik, kita mau terus bersukacita ya. Kita mau pujikan pujian Hai mari berhimpun di medley Dia lahir untuk kami. Kita pujikan pujian ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kita mau bertepuk tangan. Dari gereja-gereja yang tergabung pada Persekutuan Philadelphia. Kami persilakan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, saling uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rada senang, saben dina kula Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rada senang, saben dina kula Gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rada senang, saben dina kula Gandol Gusti. Saben dina kula Gandol Gusti. Saben dina kula Gandol Gusti. Sama-sama ikut Tuhan ya setiap hari ya. Karena di dalam Tuhan pasti kita tentrem ayem.
kita akan menyalakan lilin bersama-sama. Penyalaan lilin oleh Gembala Sidang GBCI TPW Sri Mulyo Bapak Riki STH. Lalu lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Pendeta Stefanus Matimin MTH sebagai pembicara. Lalu lilin yang ketiga oleh Pendeta Rudi Andreas, Ketua dari Persekutuan Philadelphia. Keempat akan dinyalakan oleh Koordinator Persekutuan Philadelphia Bapak Batara Siregar. Lalu yang akan mewakili dari desa, Bapak Lurah Desa Sri Mulyo akan mewakili Bapak Yusnadi, Bapak Musin, dan Bapak Durang. Lalu perwakilan jemaat Bapak Yusuf Wahyudi dan perwakilan gereja yang tergabung di Persekutuan Philadelphia Pendeta Pembi yang tadi saya sebut boleh maju ke depan. Kita akan menyalakan lilin bersama-sama.
pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami, yang hari ini kami kembali merayakan kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu di muka bumi ini. Kami ingin menyambut kebenaran firman-Mu pada saat ini, dan oleh sebab itu kami memohon kuasa-Mu lah yang memimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan, maupun setiap pribadi
umat Allah yang bersama-sama mendengar untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah kekal selama-lamanya. Dengan ucapan syukur dan sukacita kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Ya. Yang saya hormati, kasihi para hamba Tuhan dan keluarga yang bersama-sama pada siang hari ini kita kembali merayakan akan kedatangan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Saya ingin menyatakan rasa syukur saya oleh karena kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah yang menurut saya luar biasa. Walaupun tadi dikatakan oleh Pendeta Rudi sudah masuk bulan Januari, Natal katanya mestinya tidak akan pernah lengkap dalam kehidupan kita, terus ada dan hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih Pendeta Rudi dan pengurus Persekutuan Doa Philadelphia yang memberi kesempatan dan mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk para hamba Tuhan yang bersama-sama. Ini pertemuan perkenal pertama. Luar biasa, saya mendengar di daerah Sri Mulyo ada 18 gereja Tuhan. Betul ya Pak Pendetanya? 2 kecamatan. Oh, 2 kecamatan ya, 2 kecamatan ada 18. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada 2 kecamatan di lingkungan Sri Mulyo. Tentu saya patut memberi hormat kepada aparat pemerintah setempat yang hadir ataupun mewakili dan boleh bersama-sama dan kita mengucap syukur karena jaraknya jauh. Jadi menuju ke Bethlehem itu cukup lama. Ya. Cengkareng ke Bethlehem Sri Mulyo ya, itu harus menyeberangi laut. Jadi rencananya saya menyampaikan firman Tuhan mungkin sekitar 2-3 jam. Boleh Pak? Aku nggak sanggup sendiri kalau tidak baca. Saya nggak sanggup ya. Jadi ya, jadi nah karena itu, karena jarak jauh, saya ditemani beberapa anggota gereja dari Cengkareng. Saya minta Bapak Ibu Saudara yang hadir dari Cengkareng silahkan berdiri. Rombongan jadi rombongan mungkin mereka ketakutan kalau pendeta pergi, jadi ditemani. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya yang ada di depan kita, marilah kita pergi ke Bethlehem. Yang ngajak siapa Pak Rudi? Ada yang berkeinginan pergi ke Bethlehem? Amin. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang Bethlehem beneran loh ya. Jadi gitu, Bethlehem beneran Israel. Siapa yang punya kerinduan? Bahkan kadang-kadang tidak punya kerinduan, tidak ada mimpi. Oleh karena Tuhan antar kita ke Bethlehem. Betul Bapak Ibu Saudara. Jadi nah kalau hari ini kita sama-sama pergi ke Bethlehem, ya hitung-hitunglah. Jadi makanya hari ini kita pergi ke Bethlehem, tetapi mari kita merenungkan firman Tuhan, apa yang sesungguhnya Tuhan mau katakan kepada saya dan Ibu Bapak Saudara ketika tema ini diangkat dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Jadi saya akan membacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, saya tidak akan khotbah lama karena pesan Natal. Jadi
pesan itu tidak boleh lama-lama. Ya, saya menangkap itu. Jadi bukan khotbah, ya, tetapi panitia menuliskan pesan. Jadi itu saya menangkap bahasa itu, dan saya memang tidak akan lama, ya, tidak akan lama. Terima kasih karena panitia menuliskan itu. Jadi itu menolong saya karena saya tidak bisa bicara panjang lebar, ya. Jadi saya bacakan dulu teksnya, tidak hanya satu ayat, tetapi perikop itu Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sekalipun ayat ini bagi Pak Pendeta, Bu Pendeta pasti sudah di luar kepala. Betul? Lupa malah kalau di luar kepala itu. Ya lupa gitu ya. Jadi saya bacakan karena itu supaya kita ingat. Mari menyimak Alkitab kita, dan saya membacakan. Judul perikop itu adalah gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak sidang jemaat Tuhan, para hamba Tuhan yang saya kasih Tuhan, perikop ini memberitahu kepada kita bahwa ada berita surga yang dibawakan, disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Memang tidak disebut nama gembala itu, tetapi gembala-gembala. Dan kita tahu bahwa pekerjaan seorang gembala adalah menjaga kawanan ternak domba. Dan bagi saya ini sangat-sangat istimewa. Ini sangat-sangat istimewa karena dikatakan di situ, "Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan orang yang menerima berita itu selain Yusuf dan Maria, kelompok pertama diberitahukan kepada para gembala. Kepada para gembala yang saya merasa mereka tidak punya banyak hal dalam kehidupan. Mereka tidak memiliki banyak hal di dalam menjalani kehidupannya selain dia siang dan malam menjaga kawanan ternak domba. Dan itulah sebabnya saya katakan istimewa, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Walaupun tidak disebut para gembala itu pendeta Rudi gitu, bukan ya. Walaupun memang Pak Pendeta Rudi gembala jemaat ya, gembala jemaat.
tidak disebut namanya siapa tuh? Pendeta Stefanus. Nah, gini. Tadi saya bicara dengan Pak Pendeta Suyanto, itu kalau ditambah huruf 1 huruf, ya 1 huruf N. Coba Bapak Ibu Saudara, kira-kira bunyinya apa? Ya, huruf N. Stefanus. Puji Tuhan, tidak ada huruf itu, ya. Puji Tuhan, tidak ada huruf itu. Jadi bunyinya bukan Stefanus. Ya, itu nama Stefanus itu pemberian pendeta saya. Asli saya yang ngatimin, jadi terkenal yang ngatimin. Itu ada anak saya yang mengatakan, Pak, nama kok jelek amat, nama kok jelek amat, ngatimin. Mana? Tuh, anak saya itu. Nama kok jelek, tapi yang beda kan? Itu salah satu anak saya. Anak saya 3 sekarang yang ikut. Yang lain di rumah. Emang ada berapa anaknya pendeta? Pak Pendeta Sugita, Pak Pendeta Suyanto tahu. Nggak usah tanya ya anaknya berapa. Gitu. Tetapi hari ini yang ketiga anak saya 4. Nah, Bapak Ibu bisa kembali ke sini. Jadi ini istimewa. Lalu para gembala ini istimewa yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah dia mendapat berita yang besar untuk seluruh bangsa, dia menjadi orang yang pertama memberitakan kesukaan besar itu kepada orang-orang lain, bahkan kepada ayah dan ibunya Yesus, Yusuf dan Maria, dan orang-orang yang di sekitar. Dia mengajak teman-temannya pada malam itu, Bapak Saudara, tidak pada siang hari seperti sekarang. Nggak usah tanya terus domba-dombanya ditaruh mana Pak Pendeta, nggak usah tanya ya, nggak tahu, nggak usah didiskusikan, nggak usah didebatkan dombanya ditaruh di mana ketika para gembala menuju ke Bethlehem itu. Dombanya jangan-jangan di situ. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengapa para gembala ini mengajak mari kita pergi ke Bethlehem? Atau hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk kita pergi ke Bethlehem. Di depan saya katakan, wah mungkin Pak Pendeta saya 5 tahun mendatang, saya 3 tahun mendatang, mungkin saya baru bisa. Bukan itu maksudnya. Bukan secara fisik di mana kita pergi ke Bethlehem. Dan kalaupun itu terjadi di depan saya katakan haleluya, puji Tuhan, karena Bapak Ibu sudah punya kesempatan mendapat kemurahan untuk pergi ke Bethlehem. Tetapi apa yang dimaksud? Mengapa kita pergi ke Bethlehem? Itu yang harus kita jawab dalam pesan Natal ini. Mengapa kita pergi ke Bethlehem? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena disitulah Sang Juru Selamat dilahirkan. Di kota Bethlehem itulah Sang Juru Selamat dilahirkan. Dan saya ingin mengatakan bahwa fokus penting adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Itu seorang Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Dan Tuhan menggenapi janjinya, hadirlah, datanglah, lahirlah seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus di Bethlehem. Dan Yesus yang lahir di Bethlehem itu diberitahukan kepada kita, menjadi berita yang mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Mengapa? Karena yang lahir itu adalah Sang Juru Selamat umat manusia. Bukan lahir sebagai seorang tokoh politik, bukan lahir seorang pemimpin negarawan, tetapi seorang Juru Selamat. Mengapa lahir seorang Juru Selamat? Karena manusia perlu keselamatan. Ibu bapak, saudara, tidak ada seorang pun, tentu kita sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berbuat dosa. Tidak ada, semua
firman Tuhan Roma 3 ayat yang ke-23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa, lanjutan pasal 6 kitab Roma dikatakan adalah ialah maut. Tidak seorang pun yang mampu, manusia sehebat apapun, sekuat apapun, manusia dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa, dari upah dosa, kecuali Allah yang menciptakan datang ke dalam dunia ini. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus lahir bukan sebagai seorang tokoh politik, bukan lahir sebagai seorang negarawan, tetapi dia lahir sebagai seorang juru selamat. Dan hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, artinya hanya mereka yang pergi ke Bethlehem, yaitu menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka orang itu dibebaskan dari hukuman dosa, menikmati anugerah keselamatan. Ini penting, Ibu Bapak Saudara. Pertanyaannya, apakah saudara sudah benar-benar percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Anak-anak remaja, apakah kalian sudah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus? Karena seringkali orang berkata, aku pendeta, dilahirkan dari keluarga Kristen, bahkan aku dikandung dari seorang mama, seorang ibu Kristen. Oh, Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Kalau orang itu belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka orang itu masih belum dibebaskan dari upah dosa. Keempat anak saya bukan berarti mereka pasti selamat. Kalau pernah nanya pendeta, makanannya Alkitab, nggak pernah makan nasi. Kalau pas nggak lapar, kalau lapar ya makan nasi. Maksud saya, sekalipun anak pendeta bukan berarti otomatis masuk surga, enggak. Tetapi mereka harus mengambil keputusan pribadi, percaya kepada Yesus Kristus, baru dosanya diampuni, masuk surga. Nah, Bapak Saudara, pesan apa yang pertama? Mengapa kita perlu pergi ke Bethlehem? Karena Yesus lahir sebagai Juru Selamat, dan hanya melalui iman kepadanya maka upah dosa itu tergantikan oleh Yesus yang telah mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Yang kedua, mengapa kita sebagai orang-orang yang percaya, mengapa saya dan kita semua sebagai hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, gembala jemaat, perlu pergi ke Bethlehem setiap hari? Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Yesus Kristus yang adalah Raja itu yang kita nyanyikan tadi, Yesus Kristus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, yang adalah Juru Selamat itu, dia datang ke dalam dunia, dia dilahirkan bukan di gedung mewah, bukan di tempat yang mewah, tetapi di kandang domba. Bahkan dikatakan bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palung. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang lahir di palung? Ada tidak? Ibu-ibu, rikala panjenengan nglairaken putra panjenengan nate wonten palungan? Boten wonten. Hebat Bapak Ibu. Yesus lahir di dalam palungan. Dia dibungkus dengan kain lampin, lalu ditaruh, dibaringkan di palungan kandang domba. Mungkin lebih bagus ini, lebih bagus ini. Ini nggak perengus, nggak tahu perengus. Ini nggak pakai pesing. Bapak Ibu, waktu saya merintis pertama kali dipercaya Tuhan, setiap Jumat itu saya pasti ditunggu
oleh salah satu jemaat di perempatan, itu Jumat sore, itu pasti hampir bisa ditunggu. Jemaat ini setia nunggu saya. Kenapa? Karena mendoni pun boten saged kentut. Domba yang kembung tidak bisa kentut. Masuk angin. Lalu Mas Ngatimin, Mas Ngatimin, mendo pulau kembung, ngaten. Saya langsung pergi ke Mbah ini. Dan Bapak Ibu Saudara, di rumah itu hanya sepetak. Pastor ini lebih gede, hanya kecil saja. Di situ ya tempat tidur, di situ tempat masak, di situ ruang tamu, di situ yo dapur, tempat makan, semua tempat tidur. Peduse akeh, orang mung siji loro, tidak hanya satu dua, lompat. Kalau saya datang ya siji nyedaki saya, permusik. Karena ngompol ya di situ, nyerintil ya di situ. Lalu ibu bapak ada satu tumpang tangan, Tuhan jamah kambing ini nggak bisa kentut. Itu serius Bapak Ibu, saya punya pengalaman itu. Begitu amin, waduh, orang mau serintil tapi kentut teh. Dan biasa orang kentut itu nggak ketawa-ketawa dia, nggak cerita aku kentut gitu kan, enggak. Kambing juga begitu ya. Tahu-tahu buahnya gitu. Jadi itu hampir setiap Jumat. Nah, Yesus lahir di situ. Mari kita pergi ke Bethlehem, karena di situ ada sebuah keteladanan, kesederhanaan. Ada keteladanan, kesederhanaan dan kerendahan hati. Ibu bapak, saya sebagai hamba Tuhan, kita semua sebagai hamba Tuhan, kita semua sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, mari kita hidup, mari kita hadir di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan watak karakter sikap yang rendah hati, sederhana. Maaf kalau saya pakai jas, tapi saya agak grogi di sini. Saya tanya Pak Riki, batikan loh. Iya Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta tidak apa-apa kalau pakai jas, karena saya hanya bawa batik satu. Itu untuk besok pagi ya. Saya mau pinjam batiknya Pak Riki nggak cukup, karena Pak Riki sedang dalam masa pertumbuhan hari-hari ini, gitu kan? Gitu. Dulu kurus sekali. Ini murid saya Bapak Ibu, ini murid saya di STT ya. Jadi saya rasa kalau disuruh mulia hanya tambah gemuk, lalu tambah ganteng, kumisnya semakin tertara. Jangan-jangan memang ada apa Bapak Ibu? Gak usah dilanjutkan ya, gak usah. Saya hanya berkata jangan-jangan. Jangan-jangan itu banyak, jangan-jangan kerasan pokoknya. Mati urip aku nang Sri Mulyo. Begitu ya. Dia nggak berani manduk-manduk ya. Ibu bapak saudara, maaf kalaupun saya pakai jas, bukan karena saya lebih hebat dari bapak. Watak kesederhanaan yang dimiliki oleh Yesus itu biar terus nemplok, mengakar, menghidupi kehidupan kita. Kehadiran kita di RT, kehadiran kita di masyarakat, kehadiran kita di mana saja, orang melihat kok piyayi itu andap asor, kok orang itu rendah hati. Mungkin sekalipun naik Pajero, panas jobo gitu. Tapi tetap rendah, tetap bersahaja. Mau nyombongin apa namanya ngatimin? Masih bagus Pak Rudi gitu ya. Ngatimin, men. Men. Saya bilang ke anak saya ini, ketika dia protes, nama jelek amat, diam, gitu.
Kalau tidak ada ngatimin, tidak ada kalian. Leres boten Bapak Ibu? Betul. Kalau nggak ada ngatimin, orang Karen, orang Odi, orang Stefani, jenenge saiki apik-apik lah, modern. Bapak Ibu, adalah pesanatan yang kedua, mari rendah hati. Mari hidup rendah hati di lingkungan mana saja, apapun kapasitas dan peran kita. Yang ketiga, biasanya 3 ya Pak Pendeta. Boleh 3 Pak Pendeta ya. Pak Pendeta sudah 3 ya, nggak boleh 3 saja. Yang ketiga, kita belajar dari Bethlehem, di mana para gembala setelah bertemu dengan Yesus Kristus, luapan pujian itu menggema. Apa yang mau saya katakan? Mungwong pangon wedhus ananging uripe kebak ing kabingahan. Sekalipun statusnya sebagai seorang penjaga kawanan domba di padang belantara, tetapi hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Duwe ora duwe, dompete tipis karo pas tebel, tetap sumringah. Amin. Betul Bapak Ibu Saudara? Amin. Wong dompet tebel itu tahu Pak Pendeta, kartu BPJS, SIM C, SIM A, terus KTP, apa mulai? Kartu rumah sakit Immanuel. Kalau saya tagihan gitu ya. Ya. ATM semua punya ya Pak. Iya. Ya. Ada ataupun tidak ada. Mari belajar dari para gembala. Sukacita. Mengapa? Karena para gembala telah bertemu dengan Yesus Kristus. Sukacita itu bukan ditentukan akeh, lemah, aset, bukan ditentukan oleh kekayaan, tetapi sukacita dari hati kita adalah ditentukan oleh Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan itu betul. Kalau kita punya Yesus Kristus, maka sesungguhnya apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan bukan diberikan, Ibu Bapak, ditambahkan. Saya mengamini itu. Gak apa-apa namanya ngatimin, tapi ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Tambah anak, gitu kan. Tadinya 1 jadi 2, 2 tambah 3. Dan yang lain. Dan yang lain. Jadi mari kita memegang teguh keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita dapat terbebas dari hukuman dosa. Yesus lahir sebagai sang juru selamat. Mari kita hidup sederhana di mana saja, walaupun kita statusnya sebagai pemimpin. Mari tetap sederhana, rendah hati. Lalu yang ketiga, mari bersukacita, karena di dalam Yesus Kristus itulah yang menentukan kita semua hidup dalam sukacita. Selamat Natal tahun 2024 kepada para hamba Tuhan, teman-teman hamba Tuhan, Bapak Ibu, dan seluruh umat Allah di 2 kecamatan Seribu dalam gabungan persekutuan doa Bila DKI. Dan selamat menjalani tahun baru, tahun rahmat, tahun anugerah, tahun berkah, tahun 2020. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami mohon Roh Kudus berbicara kepada kami lebih tajam agar kami dapat menangkap itu dengan baik
dan firman-Mu mengakar, bertumbuh, berbuah lebat di mana kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Hamba mau berdoa untuk para hamba Tuhan dan keluarga, seluruh jemaat umat Allah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai langkah-langkah hidup mereka dan berbagi tugas tanggung jawab kehidupan mereka ada dalam penyertaan, pimpinan dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas persembahan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Stefanus Natingin. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita mempersembahkan persembahan kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Hari
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kita firman. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan benar-benar kami berikan dengan penuh sukacita. Dan semuanya itu biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan yang boleh berjalan di muka bumi ini Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami persembahkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau sudah menerima persembahan kami. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik, saat ini kita akan menikmati persembahan pujian dari Jemaat GBICI TPS Sri Mulyo. Terima kasih pujian istimewanya. Mungkin masih ada persembahan pujian dari gereja-gereja yang tergabung pada persekutuan Philadelphia. Yang kedua kali saya berdiri di sini nih. Ya, tugas saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Jadi ya, terima kasih. Ya, baik, atas nama seluruh pengurus dan anggota Persekutuan Doa Philadelphia, saya menyampaikan terima kasih buat kedatangan dan pelayanan Bapak Pendeta Stefanus Ngatimin beserta rombongan. Ya, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir melayani kita di tempat ini, di sebuah negeri yang jauh dari peradaban. Ngangeni tapi. Ya, puji Tuhan, beliau ngangeni, jadi nanti sewaktu-waktu akan datang lagi. Nah, gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat firman yang luar biasa, pesan Natal yang luar biasa. Baru ini saya dapat, khususnya di tahun ini, kan ini temanya dari PGI kan, tapi poinnya hari ini luar biasa, berbeda dengan apa yang sudah saya dapatkan dari berbagai tempat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di banner di belakang,
situ temanya ada kata terselip kata sekarang. Di Alkitab saudara ada nggak kata sekarang? Nggak ada ya. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Waktu saya dapat tema ini, saya pelajari ini dari mana kata sekarang ini. Mungkin Bapak juga menyelidiki itu Pak ya. Rupanya kata ini hanya terdapat dalam versi Alkitab EB2 satu. Dan kedua tadi saya melihat dari salah satu Alkitab versi bahasa Inggris di situ dipakai kata now. Jadi ini nggak salah. Jadi kata sekarang ini bukannya salah tulis atau salah kutip, tetapi ini menjadi pesan penting buat kita agar jangan kita menunda-nunda waktu. Ya, jadi kapan lagi? Sekarang kita pergi ke Bethlehem dengan pesan-pesan yang tadi beliau sudah sampaikan. Jadi pesannya luar biasa. Terima kasih sekali lagi, jangan kapok ke tempat ini. Oh iya, barusan saya dapat chat dari istri saya. Mohon maaf nggak bisa hadir ke tempat ini Pak Riki dan Pak Stefanus karena sedang dalam perjalanan dari Bandar Lampung untuk masuk ke tempat ini dan terhalang di KM 19. Terhalang karena ada mobil kemater katanya Pak. Jadi di sini harap maklum kalau yang begitu-begitu. Jadi kalau undangan acara jam 11 dimulai jam setengah 12 itu masih sangat logis buat kita. Ya, mohon maaf ini saya nggak bisa hadir bersama-sama kita, tapi juga disampaikan juga ada salah satu anggota kita, salah dua ya, yang nggak bisa hadir hari ini, Bapak Pendeta Stefanus juga Pak, tapi Stefanus sudah nggak bisa hadir karena ada salah satu jemaatnya yang dipanggil Tuhan. Itu ya kendala satu. Lalu kedua Bapak Batara Sirikan juga tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal di lingkungan perusahaan. Lalu juga Bapak Pendeta Pantas Pilitongan ada nggak? Enggak ya. Beliau ini bukan cuma 2 kabupaten Pak rupanya kita ini, tapi bukan 2 kecamatan, bahkan 4 kecamatan dari 2 kabupaten Pak, Pulang Bawang dan Lampung Tengah. Ya mungkin ke depan kita bisa lebih meluas lagi, jadi nanti jadi imbang sama PKI lah nanti. Karena kita sudah warnanya ekumen ya Pak di sini. Ya ada 9 denominasi di sana, ada logo-logonya di atas sana. Kerinduan kami adalah keberadaan kita ini sungguh bukan saja menjadi berkat untuk seluruh anggota, tetapi menjadi berkat buat masyarakat di mana kita berada. Ya seperti tadi di situ tadi di sini ada bakti sosial, kesehatan dan sebagainya. Salah satu panggilan gereja adalah marturia. Selain koinonia dan diakonia, di situ ada pesan yang luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat pelayanan rombongan Bapak Stefanus Ngatigin dan juga tim dari Rumah Sakit Immanuel dan seluruh hamba Tuhan, juga seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Pesan juga hari ini selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Puji Tuhan. Mewakili gereja Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah TPW Sribulyo, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih secara khusus kepada Pak Pendeta Stefanus karena beliau dosen saya, bersyukur bisa bekerja sama melayani ladang pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti selalu memberkati. Kedatangan dari ibu sudah sibuk-sibuk, boleh datang mengurus semua, bahkan alat musik sudah dibawa semua dari ibu. Dan puji Tuhan ada satu yang ditinggal. Jadi pulang dari sini ada satu yang ditinggal. Puji Tuhan, berkat buat. Ada kode katanya 2. Saya tidak tahu maksudnya apa. Ya, jadi puji Tuhan, berkat buat kami gereja di tempat ini, bersyukur sekali. Dan biarlah ucapan terima kasih kepada Bapak-Bapak Gembala Sidang semua dari denominasi gereja yang boleh melayani bersama-sama bergabung di persekutuan ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan, menolong kita dalam setiap pelayanan kita dan boleh menjadi berkat
kita sudah di penghujung acara ibadah Natal kita. Kita akan berdoa penutup. Saya undang Pendeta Stefanus Makimin untuk memimpin kita dalam doa. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama, kita akan menutup rangkaian ibadah Natal kita pada saat ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Bapa di surga, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai dan memberkati, memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama datang kepada Engkau dalam ibadah penyembahan bakti kami kepada Engkau pada saat ini. Kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan dan semua berkat Tuhan melalui rangkaian ibadah pada siang hari ini. Dan kami mengakhiri Tuhan, kami menyatakan rasa syukur kami, pujian kami, dan menutup di dalam doa kami, ya Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang saya kasihi Tuhan, mari kita menutup, mengakhiri rangkaian ibadah Natal kita, persekutuan doa Philadelphia pada siang hari ini. Dan mari kita melanjutkan berbagai tugas tanggung jawab kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Saya mendoakan bila berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, berkat rahmat dan kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, penyertaan, penguatan, peneguhan, penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menyertai dan memberkati secara limpah kepada ibu bapak, saudara, anak-anak, dan kita semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan itu kembali Bapak Ibu Saudara. Untuk segala anugerah pertolongan Tuhan, kami boleh bersekutu beribadah memuliakan Engkau di tempat ini. Perayaan Natal Persekutuan Doa Philadelphia boleh terlaksana dengan baik. Dan saat ini keluarga besar Jemaat GBI Sri Mulyo boleh menyediakan berkat untuk kami makan bersama. Kau teruskan, Kau berkati, jadi kuat sehat dalam tubuh kami. Kembalikan berkat-berkat baru bagi semua yang telah menyiapkannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur menikmati berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, acara persekutuan ibadah Natal kita sudah selesai. Selamat Natal dan tahun